Waluyo mengalami infeksi pada kedua ginjalnya sejak kecil. Dan sekarang sudah hampir tidak berfungsi lagi. Ini hasil ronsen yang terakhir. Untuk membantu daya tahan fisiknya, anak bapak harus menjalani 1 kali dalam sebulan cuci darah. Jangan permainkan saya. Apa saya mesti lapor sama polisi? Sidangnya cepat-cepat, bayarnya sulit. Sungguh Kak, saya tidak bohong. Mana bisa? Uang saya hanya cukup untuk makan keluarga saya besok pagi. Saya berusaha secepatnya membayar hutang saya. Bagaimana sih? Kemarin janjinya mau bayar sekarang. Sekarang lah. Besok Kak, Besok. saya akan selesaikan jahitan ini. Dan besok pagi saya akan ke rumah mengantarkan upah jahitan ini sebagai cicilan hutang saya. Kemarin katanya sekarang. Sekarang melorot lagi. Heran aku. Kau yang punya hutang, aku yang punya duit. Nagihnya seperti pengemis. Maafkan saya Kak. Ya, sudah sepantasnya dia berkata begitu. Terlalu lama kita tidak mengembalikan uangnya. Sini Ajeng bantu, Pak. Pak, Ninu buatin air panas ya. Boleh. Paknya sudah bas isi, Pak. Bu, istirahat dulu lah. Jahitan ini harus diselesaikan supaya besok bisa diambil upahnya. Pak, sudah dapat uang pinjaman kantor? Sebetulnya saya tidak mau mengambil mesin jahit itu. Tapi saya butuh uang hari ini. Dan kalau bisa, sisanya dibayar dalam akhir bulan ini. Ya Bu, permisi dulu.
tidak rela mesin jahit itu diambil. Tega benar. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, Bu. Sekarang kita sudah tidak mempunyai barang yang berharga untuk dijual. Tapi Wal belum juga sembuh. Dari 1 kali 1 bulan, sekarang dia harus cuci darah 1 kali seminggu. 320.000 sebulan. Sudah 4 bulan anak-anak tidak membayar uang sekolah. Makanan mereka sudah tidak sempurna. Dan hutang kita sudah semakin bertumpuk. Kalau rumah ini bukan rumah kantor, pasti sudah kujual dan pindah dari sini. Tidak baik menyesali nasib, Pak. Aku tidak menyesali nasib. Aku cuma mau bertanya. Mau dikemanakan kita besok? Seharusnya kita bersyukur. Bersyukur dengan hutang kita yang banyak bertebaran di mana-mana. Apakah nasib masih tega untuk melihat kita bersyukur? Kita masih kuat. Kita masih bisa menjual tenaga kita dan membayar kembali kalau Wal sembuh. Ya, kalau. Kalau Wal sembuh. Bu. Ibu. Ya, Nak. Pingin pipis, Bu. Kak Nino, Hmm? lapar. Belum ada apa-apa, Bas. Wal terlalu memisahkan ibu dan bapak. Wal ingin sehat. Ingin cepat sembuh. Seperti kutilang itu. Pasti Val cepat sembuh. Tapi Val mesti makan yang banyak supaya sehat, ya? Makan bubur? Pisang? Telur, Val? Ya? Sudah dapat donor ginjal untuk Wal, Mbak? Belum, Dek. Oh. Mendapatkan donor ginjal sulit sekali. Oh, Dek Mar, Mbak belum bisa bayar utang Mbak pada Dek Mar. Tidak apa-apa, Mbak. Jangan terlalu difikirkan. Makasih. Susanti? Bon Ibu bulan ini melampaui gaji. Belum terhitung tunggakan di koperasi. Untuk bulan ini, Ibu Susanti tidak diperbolehkan meminjam lagi. Dengan ini, hutangmu 600.000 rupiah. Ya. Aku cuma bisa bantu sampai saat ini. Kau kan tahu, ini uang kas kantor yang kupinjam. Kalau sampai ketahuan, aku bisa kena. Penjara. Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu, Harun. Aku mengambil risiko ini karena kita kawan lama. Anak kita bukan Wal saja. Tapi Val sakit, Mas. Nino, Ajeng, dan Bas harus bisa mengerti. Mereka lebih daripada mengerti. Bahkan mereka pernah bilang mau memberikan ginjalnya untuk Wal. Kita harus bersikap adil kepada anak-anak kita. Kalau bicara keadilan, kenapa kau larang mereka memberikan ginjal demi menyelamatkan jiwa Val? Kenapa? Bu, dokter kan pernah bilang, badan Wal belum tentu bisa menerima ginjal mereka.
Kalau saja ginjal kita bisa dipakai oleh Wal, tentu keadaannya tidak akan berlarut-larut begini. Aku tadi tidak minta ginjal anak-anak. Aku hanya minta kita menangguhkan dulu uang sekolah si Ninuk. Sebab tadi aku tidak berhasil mendapatkan pinjaman. Sedang besok Bal harus cuci darah. Kalau tidak dia akan mati, Mas. Ya, tapi uang itu tidak cukup untuk biaya cuci darah. Aku akan pinjam kekurangannya dari dokter. Kalau kurangnya tidak begitu banyak, barangkali bisa saya bantu. Kurang 15.000. Oh, kalau hanya segitu, tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Saya sungguh malu, dokter. Semua dokter-dokter dan perawat-perawat begitu baik terhadap kami. Dan saya sudah begitu sering mengemis belas kasihan di sini. Kami hanya bisa melakukan apa yang dapat kami lakukan. Kalau di kemudian hari saya tidak bisa membantu, harap Ibu mengerti dan tidak kecewa. Terima kasih, dokter. Haus. Tilang sayang, sampai berapa sih umurmu? Kalau manusia bisa sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Kalau burung sepertimu, sampai berapa sih umurnya? Ingat, Tilang, kau adalah sahabatku. Ayo janji, kau tidak boleh mati duluan. Kita harus mati sama-sama. Sumpah, kita janji sehidup semati ya. Gitu dong. Aduh, Wal, sehat benar. Pasti habis cuci darah. Iya kan? Mbok Mah, tahu aja sih. Nih, hadiah dari Mbok Ma. Dimakan sampai habis, ya. Kalau tidak, Mbok Ma akan menangis sampai sore. Terima kasih, Mbak. Mbok Mah orangnya baik deh. Kau mau, Tilang? Aku kupasin ya. Ajeng, aku ingin berhenti sekolah saja. Loh, kenapa? Kamu kan orang kaya. Tidak punya kesulitan bayar uang sekolah seperti aku. Ah, semua orang sama. Mereka mengira menjadi anak orang kaya itu selalu enak dan bahagia. Iya dong. Mana kamu tahu, aku selalu tersiksa. Aku rasa kamu lebih bahagia daripada aku. Orang tuamu selalu memperhatikan kamu. Memang orang tuamu? Mereka tidak ada waktu untuk anak-anaknya. Papi sibuk bisnis, Mami sibuk organisasi. Yang katanya sih kerja sosial, tapi malah anaknya yang tertimpa sial, tidak diurus. Adikmu bagaimana? Biasa. Aku sangat terima kasih padamu karena bisa pulang sama-sama kamu hari ini. Dengan begitu aku bisa irit ongkos jalan. Ah, nggak apa. Neng, kasihan ibu, Neng. Anak ibu sakit. Neng, kasihan ibu. Kasih, Neng. Ibu tidak kerja?
Kalau Ubal sayang ibu, Ubal harus makan. Tenggorokan Wal perih, Bu. Sakit. Perut juga kembung. Wal ingin makan. Tapi perih, Bu. Ibu menangis. Ubal sayang ibu kan? Bu, makan dulu, Bu. Kalian saja dulu. Ibu tunggu Bapak. Kenapa, Kak? Kok tidak telur? Seperti di uang. Bas, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa masih ada yang kita makan. Bas? Bismillahirrahmanirrahim. Bas, payungnya, Bas. Ya Allah, Des, kenapa? Jagain rumah, Mbok. Baik, Des. Mengapa baru sekarang dibawa, Bu? Terlambat sedikit lagi akan berbahaya bagi keselamatan jiwa anak ini. Darahnya sudah mulai keracunan. Saya belum ada uangnya, dokter. Saya sudah berusaha, tapi tidak berhasil. Baik, ya. Kerjanya sih tidak berat. Hanya mengawasi anak-anak saja kok. Dulu memang ada adik saya. Bagaimana, Mam? Tapi sekarang Sudah siap? sudah menikah. Sebentar, Pak. Terus terang saja. Mam, Ya. Emang pergi dulu ya. Ya. Simbo tidak sanggup mengawasi mereka. Kalau tidak bisa nginap, nanti diantar supir. Bagaimana? Sanggup? Sanggup, Pak. Maunya sih nerusin ke Australia. Tapi Mami bilang lebih baik London saja sekalian. Kamu mau kemana? Jadi ke Amerika? Oh. Sudah 4 bulan Ninu tidak bayar uang sekolah, Bu. Oke ya, ntar gue jemput deh. Yang manis ya? Awas kalau nggak manis. Sudah 4 bulan Ninu tidak bayar uang sekolah, Bu. Ninu malu. Gus, kasih si Ita makan. Ya, Non, ini lagi makan. Ki, suruh si Pat disiapkan mobil sport saya. Saya mau pergi. Mau diapakan, Bob? Ya dibuang. Habis, Nyonya Besar tidak suka menyimpan makanan malam. Anak-anaknya juga tidak suka. Ada apa, Dek? Boleh saya bawa pulang, Bu? Kalau adik mau, nanti Mbok carikan bungkusannya ya. Makasih, Bu. Wah, kalau tiap hari begini, kita pasti sehat, Kak. Ibu nggak makan? Sudah. Bas,
Ingat, Bapak belum makan ya. Tiap bulan 5 atau 6 kali De Susanti tidak masuk kantor atau datang terlambat. Tapi saya membolos bukan untuk kesenangan, Pak. Saya harus ke rumah sakit mengantarkan anak saya. Saya mengerti, tapi pengertian saya yang terlalu berlebihan akan merusak disiplin karyawan secara menyeluruh. Sekarang mereka sudah mulai dengan alasan-alasan untuk tidak bisa masuk kantor sebanyak mungkin. Dan kedua, menurut laporan keuangan, pinjaman De Susanti sampai saat ini sudah lebih dari 6 bulan gaji. Benar, Pak. Sungguh kalau anak saya sembuh, saya akan mencicil separuh dari gaji saya setiap bulannya. Ya, kalau keadaan perusahaan kita selancar dulu, tentu hal ini tidak jadi masalah. Tapi keadaan perusahaan kita sekarang bagaikan kapal yang dilanda badai. Oleh sebab itu, saya mesti meringankan beban ini. Dengan berat hati, saya terpaksa harus memecat De Susanti. Tapi saya perlu biaya untuk pengobatan anak saya, Pak. Tolong jangan pecat saya. Jangan khawatir, saya akan membantu dengan cara lain. Sebagai atasan dan bawahan, hubungan kita memang harus putus. Tetapi persahabatan kita bisa dilanjutkan secara pribadi. Kau akan mendapat imbalan yang besar. Jangan takut, saya akan memegang teguh rahasia ini. Santi, saya tidak menyangka Bapak yang saya hormati selama ini tega menilai saya begitu rendah. Dalam kepahitan hidup saya saat ini, Bapak masih bisa menyuruh saya menelan penghinaan. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk kebaikan Bapak. Rasanya seluruh jalan sudah tertutup rapat. Besok Wal harus cuci darah. Padahal untuk bayar listrik saja, kita sudah tidak mampu. Lebih baik pasrah saja. Membiarkan Val tidak dicuci darahnya berarti kita membunuh dia, Pak. Manusia tidak mampu menolak kematian. Kalau Wal dipanggil Tuhan, itu karena penyakitnya. Kita harus berani korbankan Wal. Pak, Bapak kejam benar. Tenang, Bu. Ibu jangan emosi. Bapak tidak merasa melahirkannya. Aku ibunya, Pak. Aku juga bapaknya. Aku yang melahirkannya. Aku tidak akan tega membunuh dia, Pak. Apapun yang terjadi, Val harus hidup. Ya, Wal harus hidup. Aku mengerti perasaanmu. Sampai saat ini, kita sudah berusaha semampu kita. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan buat kita. Aku takut kehilangan Val, Pak. Besok aku akan mencari pinjaman uang.
Masalahnya hanya tinggal tunggu ACC dari Bapak. Rokok? Terima kasih. Soal orang gudang, saya sudah atur rapi, Pak. Kalau kita bisa mainkan mutu barang, 1 kali pukul, Bapak bisa untung 20 tahun gaji Bapak. Nah, kapan lagi, Pak? Maaf, Wah, saya... Kalau begitu, Bapak pikir-pikir dulu deh. 5 menit saja. Sudah 4 bulan Nino tidak bayar uang sekolah. Kalau terus menerus begini, terpaksa Nino kami. Tugas kantor, Marsudi. Cuci darah Bapak. Berbahaya. Cepat kembalikan. Bapak. Tamu tadi suruh masuk. Baik, Pak. Bagaimana, Pak? Bisa? Tawaran saudara sangat menarik. Tapi selama saya masih berada di sini, saudara jangan coba-coba. Tolong tinggalkan saya. Selamat siang. Terima kasih, Mbok. Sama-sama. Mbok jadi ikut-ikutan susah. Jangan dihitung-hitung, Den Santi. Kalau bukan karena Den Santi sama Bapak, Mbok tidak akan jadi orang baik-baik. Mungkin sekarang Mbok masih tinggal di daerah hitam. Semuanya yang menentukan itu Tuhan, Mbok. Benar. Kita harus ingat, Tuhan kalau menolong umatnya, siapapun tidak akan tahu. Mbok, sebentar. Bubuk ya, Pak. Stop. Makasih. Pak, bisa bertemu dengan Nyonya Ellen? Silakan masuk, Sesanti. Selamat siang, Sis Ellen ada? Ada, masih tidur barangkali. Oh. Kecapean, habis terima tamu semalaman. Silakan. Ya. Saya akan kontak Sis Ellen. Halo, Tante. Enak ya jadi perempuan cantik. Bisa ganti-ganti pacar, bisa punya suami, bisa punya anak. Masa depannya indah deh. Asik lagi. Ini mulut suka keceplosan. Maaf ya kalau sampai menyinggung perasaan Tante. Tidak apa-apa. Soalnya kenyataan sih, body sih laki-laki, tapi perasaannya wanita. Ibarat hari, hitung-hitung sore, malam tidak, siang pun tidak. Sis Ellen, maaf saya mengganggu. Ada apa? Ada Sesanti datang. Kan Misha udah operasi. Ya, namanya bikinan manusia. Mana ada yang sempurna sih? Mana operasinya sakit? Mana mesti diulang? Kenapa? Yang pertama memang meselek. Yang kedua, ya lumayan. Ibarat rumah baru ada jendelanya, belum ada pintunya. Kalau mau ada pintunya, mesti diulang. Mau diulang sakit, mau nggak diulang, belum bisa dipakai. Dipakai? Cuk kali ah. Miss. Sesanti,
Silakan masuk, ditunggu di kamar. Yuk, Miss. Alan? Hai, An. Duduk di sini saja, biar kita bisa ngobrol yang enak. Aku begini saja ya. Habis capek. Rasanya lututku mau copot. Sudah mandi? Mandi sih sudah, tapi tiduran lagi. Bagaimana anakmu? Sudah sembuh? Kau perlu uang? Apa suamimu tidak berusaha? Bukan cuma berusaha. Aku sendiri sudah dipecat dari perusahaanku. Heran, kenapa biaya cuci darah begitu mahal? Peralatannya yang mahal. Harus diimport. Mana kena biaya masuk lagi. Mestinya barang-barang itu bebas bea. Agar biayanya jadi lebih murah. Apalagi kebanyakan yang menderita adalah rakyat kecil. Ini sebetulnya penyakit orang kaya, El. Aku tidak tahu sampai kapan kami bisa menanggung beban ini. Tapi bagaimanapun harus kami pikul. Dan aku tidak akan menyerah sebagai seorang ibu. Aku merasa berdosa kalau membiarkan Val mati. Kebetulan langgananku tadi malam. Luar biasa. Aku hanya memuji sedikit kejantanannya. Lalu dia tinggalkan cek 2 juta. Terimalah, Anti. Terima kasih, El. Kau tidak mungkin membantu aku terus-menerus. Tapi selama aku bisa, aku akan tetap menolong. Sedikit meringankan bebanmu. Kau beruntung sekali dalam hidup ini, El. Kau dapat menikmati kehidupan tanpa perlu memikirkan kesulitan uang. Kau jangan berpikir macam-macam. Kehidupan begini tidak cocok bagimu. Yang bisa seperti aku, hanya orang-orang berbakat atau memiliki kelainan. Dulu aku melakukannya hanya untuk kepuasan. Lalu aku pikir, apa salahnya kalau aku tidak sekedar jadi korban penyakitku dan menarik keuntungan dari penyakitku ini. Hasilnya sebagian aku sisihkan untuk badan-badan sosial. Dan sekarang, di sini, ternyata aku punya banyak orang-orang yang senasib. Dari pengalaman, aku menarik kesimpulan bahwa untuk jadi pelacur diperlukan bakat, bukan karena tekanan ekonomi. Sebab anak buahku banyak yang datang dari keluarga kaya. Malah ada yang sudah punya keluarga. Hah? Punya keluarga? Ya. Bahkan keluarga terpandang. Bagaimana kalau suaminya sampai tahu? Di sini rahasia terjamin. Mereka datang lewat pintu salon, sedang tamu-tamu pria lewat pintu depan rumahku. Hanya orang-orang yang tertentu saja tahu jalan tembus dari sini ke salon.
Jangan. Jangan, Santi. Jangan mimpi untuk hidup seperti aku. Mudah-mudahan tidak ada orang yang berani ikut kehidupan seperti aku ini. Kapan anakmu cuci darah lagi? Ya Allah, hari ini dia harus cuci darah. Aku permisi dulu pulang, El. Tunggu. Misya, siapkan oleh-oleh untuk Susanti. Oke. Terima kasih buat semuanya, El. Lewat pintu sini saja. Kau sahabatku. Kau boleh jalan melalui pintu rahasia ini. Makasih. Miss, terima kasih. Sama-sama. Dah. Kau selalu mengatakan tidak punya uang. Tapi untuk mencuci darah anakmu, selalu ada. Oh, itu kan berkat bantuan Bung Harun. Bantuanku? Istrimu bawa cuci darah anakmu tadi siang itu atas bantuanku. Marsudi. Kau cuci darah anakmu dengan menghisap darahku. Kelihatannya kau lebih suka aku masuk penjara. Jangan berkata begitu, Pak. Kau lebih pentingkan Wal daripada kehormatan seluruh keluarga. Semuanya Wal. Pelan-pelan, Wal. Pak. Anak-anak baru tidur, Pak. Tadi malam kau bilang kau tidak punya uang. Benar. Kau biarkan aku mengemis kemana-mana. Tapi diam-diam kau pergi cuci darah Wal. Beri aku kesempatan menjelaskan Aku kepadamu. tidak punya nilai apa-apa di matamu. Aku hanya sebuah nol. Nol besar. Memang benar aku ke rumah Ellen, Pak. Sekedar menghilangkan kebingungan. Aku juga tidak mengira akan dapat uang dari Ellen. Rasanya kau lebih gampang dapat uang daripada aku. Karena itu, diam-diam kau libatkan aku ke dalam hutang, lalu ke penjara supaya kau bisa bebas. Kau pikir aku dapat uang karena melacur, Pak? Aku tidak menuduhmu. Aku merasa sudah tidak berhak lagi untuk berprasangka. Apa maksudmu bisa bebas? Aku merasa bahwa kau memang terlalu cantik untuk jadi istri dari lelaki macam aku. Oh, bukan karena kau merasa gagal dan merasa putus asa sehingga kau menuduh aku yang bukan-bukan? Kalau memang iya. Tega benar. Kau sudah banyak berubah. Marsudi?
Maafkan aku, Anti. Aku tadi bingung. Aku panik. Oh, Tuhan. Mana marsudiku yang tabah? Tak, kau tidak boleh putus asa. Kau tabah, kau tidak boleh bingung. Kau selalu mengajarkan aku dan anak-anak untuk selalu tabah. Bah cobaan Tuhan tidak akan melebihi kekuatan manusia. Kalau kau putus asa, keluarga kita akan hancur. Kau ingat kan waktu kau berikan ini padaku tentang janji kita? Kalung ini adalah kenang-kenangan perkawinan kita yang pertama. Kita berjanji, hanya kematianlah yang dapat memisahkan kita. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Saudara yang bernama Marsudi? Iya, benar, Pak. Silakan masuk. Terima kasih. Saudara diminta datang ke kantor. Ada apa, Pak? Jangan cemas ya. Maafkan aku, Marsudi. Besok saya akan datang ke kantor, Pak. Saya diperintahkan membawa saudara sekarang. Jangan bawa bapak saya, Pak. Tidak apa-apa, Nu. Ampun, Pak. Tidak apa-apa, Nu. Kasihanilah Pak, kami. Tenang apa yang telah saja. kau lakukan? Jangan bawa bapak saya, Pak. Bapak salah Mungkin apa? salah pengertian. Suami saya salah apa, Pak? Jaga anak-anak yang baik ya. Kalau adikmu tanya, bilang sama mereka, Bapak keluar kota. Saya ganti pakaian sebentar, Pak. Kenapa Bapak tidak pernah bilang kalau punya hutang begitu banyak? Aku takut kau jadi bingung. Tapi dengan begini kau buat aku bertambah bingung, Pak. Bagaimana dengan kantormu? Bicaralah dengan pimpinan kantorku. Bicara apa saja. Asal jangan bilang kalau aku di sini. Maafkan aku. Susanti, jangan menangis. Tak selamanya jalan itu mendaki. Sebab setelah mencapai puncak, jalan akan kembali menurun. Jangan pikirkan aku, Anti. Jagalah anak-anak. Wah. Waktunya sudah habis, Pak.
Sudah pulang, Ninu? Ninu tidak sekolah, Bu. Kenapa? Ninu mau kerja saja. Cari kerjaan itu susah sekarang, Nu. Apalagi SMA-mu saja belum tamat. Ninu sudah dapat, Bu. Gajinya lumayan. Nih, uang muka gaji Ninu. Banyak ya, Bu? Sebagai anak yang paling tua, Ninu ingin sekali membantu ibu. Kau kerja di mana? Di salon Cik Cherry, Bu. Apa? Mengapa ibu memukul Ninu? Tidak bolehkah Ninu kerja sebagai resepsionis di salon? Ninu kan mau bantu ibu. Baru sekali ini ibu memukul Ninu. Maafkan ibu, Nak. Ibu keberatan kalau kau bekerja dulu. Ibu mengharapkan kau jadi dokter, agar martabat keluarga kita bisa terangkat. Biarlah bapak dan ibumu yang bekerja. Masa depanmu harus lebih baik daripada ibu. Kalau kau jadi dokter, kau bisa menyembuhkan Val. Dan kau bisa membantu orang-orang miskin yang tidak mampu ke dokter. Besok kau harus sekolah. Kau belum minta berhenti kan? Belum, Bu. Sekarang ganti pakaianmu, lalu jaga Val. Ibu mau pergi sebentar. Sayang Ninu. Jangan kau sangka, jadi pelacur itu gampang. Ambil ini. Pulanglah. Dan buang pikiran kamu yang gila seperti itu. Sekarang kebutuhanku bukan hanya untuk cuci darah anakku. Banyak kebutuhanku yang kau tidak tahu, Ellen. Tadi Mirta menerima anakku bekerja di sini, bahkan sudah terima perskot. Daripada anakku yang menjadi korban kehidupan kami, biarlah aku saja. Hanya untuk bekerja di salon barangkali, Anti. Aku mengharapkan masa depan yang terbaik buat anak-anakku. Bagiku masa depan sudah tidak kuimpikan lagi. Apakah seumur hidupku aku harus selalu mengemis bantuanmu? Kau terlalu berprasangka, Santi. Pasti pada satu hari kau akan merasa bosan dengan si Susanti ini. Susanti lagi. Susanti datang berarti kau kehilangan uang. Tapi aku ikhlas. Aku sahabatmu. Aku tahu. Kau sahabatku yang baik. Kau adalah sahabatku yang terbaik, Ellen. Tapi aku sudah malu. Aku sudah malu sering mengemis di rumah sakit, mengemis belas kasihan, datang selalu kemari mengemis bantuanmu. Dan hutangku bertumpuk-tumpuk. Iya. Aku mengerti semuanya ini. Kau sudah pasti. Kau harus merubah namamu. Susanti menjadi Susihana. Data-data dipalsukan. Umur 30 tahun. Badan mulus.
Keistimewaan bisa membuat laki-laki antara mimpi dan sadar. Kulit kuning langsat, anggun, dan lembut. Mirta akan mengajarmu bagaimana cara melayani laki-laki. Ini mungkin bertentangan dengan hati nuranimu, tapi bagaimanapun kau harus bisa melakukannya dengan baik. Karena ini sudah menjadi pilihan. Aku pilih Hank. Orangnya tidak terlalu tua, tapi impoten. Kau pasti aman. Terima kasih, Ellen. Kau selalu memperhatikan aku. Ini parfum kesenangan Hank. Luar biasa. Ini baru namanya perempuan. Edan, cantik betul. Kok ada makhluk secantik ini? Wedan, Ellen betul-betul tahu seleraku. Kau jinak-jinak merpati rupanya. Kau cantik. Namaku Hank. Cantik. Geli ya? Semua perempuan bilang kumisku bisa meraba. Seperti punya tangan. Namaku Hank. Panggil aku Hank. Suaramu pasti merangsang. Ayo, panggillah. Ayo. Panggil. Hank? Mau merokok, Bung Marsudi? Silakan. Maaf. Jangan sesali apa yang terjadi.
penyesalan hanya akan membuat kita lebih menderita. Mungkin dosamu tidak seberat dosaku. Kau lakukan ini demi keselamatan nyawa anakmu. Kau adalah seorang ibu yang berhati mulia, Anti. Istrinya tadi pagi datang ke kantor dan mohon saya dapat membantu. Dia sebetulnya karyawan yang baik. Karena itu saya sebagai atasannya bersedia menjamin agar saudara Harun dan Marsudi dibebaskan. Mengenai masalah hutangnya akan kami selesaikan. 1 juta rupiah. Heng bahagia sekali. Kau bilang dia impoten. Justru itu, dia sangat berterima kasih sekali padamu, Anti. Kalau kau perlu apa-apa, beritahu aku. Heng siap membantumu. Teksmu biar aku bersihkan, agar orang rumah tidak curiga. Mestinya malam-malam begini kita kumpul sama ibu, bapak, ngobrol, nonton TV seperti orang lain. Kita juga pernah begitu. Kita makin sengsara saja. Sabar, Tuhan pasti menolong kita. Kecuali wal mati. Ajeng. Maaf, Kak. Ajeng tidak sengaja. Ajeng malu karena selalu ditegur uang sekolah. Bukan kita saja. Masih banyak yang lebih susah dari kita. Ajeng sayang kan sama Wal. Sayang, Kak. Kalau begitu, jangan mengeluh ya. Bas juga sudah ditegur. Soal uang sekolah. Ibu kerja keras. Semua untuk Wal. Ibu seperti tidak sayang sama yang lain. Bas, kita harus bersyukur bahwa kita sehat. Ibu sayang kita semua. Tapi, karena Dikwal sakit, Dikwal tentu lebih memerlukan perhatian. Dulu Kak Ajeng juga berpikir begitu. Tapi sekarang Kak Ajeng sadar bahwa tidak ada seorang ibu pun yang lebih baik dari ibu kita. Sebab itu, jangan kita menambah beban ibu dan bapak dengan mengeluh saja. Ibu kerja keras semua untuk kebahagiaan kita. Ibu, Ibu, malam amat, nah, Bu. pasti makanan nih. Kirain kenapa di jalan? Bas, ini kan makanan halal, Kak. Masa nggak boleh? Bukan nggak halal, tapi ibu kan masih capek. Bas lapar, Kak. Ibu, makanya Kak Ninu bilang juga, biar ibu istirahat dulu. Mandi adiknya malam-malam, Bu. Nanti ibu sakit. Bu.
Kak, Bu. Nino, Ibu kenapa? Nggak tahu ya. Bu, Ibu. Buka. Bu, Kak, Bu. Buka dong, Bu. Ibu. Ibu! Kenapa sih? Kak, Ibu pingsan, Kak. Jatuh. Bu! Bu! Buka, Bu. Buka, Bu. Mama Ibu pingsan. Pak RT, tolong buka Ibu. Ayo bantu. Bu! Jangan tinggal Ibu. Awas, minggir. Wal tidak apa-apa, Den. Wal, Badan Wal lemah. Wal bosan sakit. Ibu jadi susah. Karena Wal. tidak sayang. Wal akan sehat. Besok kita cuci darah. Kalau Wal sembuh, kita akan bertamasya lagi. Wal takut mati, Bu. Wal takut masuk neraka. Wal tidak boleh bilang begitu kalau Wal sayang sama Ibu. Keluar. Sudah, Den. Biar Mbok tidurkan Wal. Jangan di pintu. Ada apa, Pak? Nggak apa-apa, adik satu pingsan. Coba tolong minggir. Pak, Ibu, Pak. Kasihan Ibu, Pak. Anti. Pergi! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Terlalu banyak Pergi, orang di kamar sini, Bu. Pergi! Supaya Kakak jangan terlalu pengap. Tahan. Sabar, Bu. Permisi. Silakan, Pak. Anti. Sadar, Anti. Anti. Sadar, Bu. Setelah dia tidur, dia bisa pulih kembali. Tapi diusahakan supaya dia jangan sedih lagi. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Terima kasih, Pak. Keluar. Keluar, Bung. Ajeng, Bas,
Ninu semua tidur. Besok kalian sekolah. Semua tersiksa. Tersiksa. Ini mulai dengan sakitnya Wal. Ya. Wal. Wal. Penderitaan ini tidak akan berakhir selama kau sakit. Kami tidak mampu lagi untuk bertahan. Tidak mampu lagi mengobati kau. Dan penderitaan keluarga semakin pahit. Aku harus memilih. Tidak ada jalan lain. Penderitaan keluarga atau kau. Semua ini harus dihentikan. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Diselesaikan. Ya Allah, ya Allah. Wah, anakku. Maafkan Wal mimpi. Titik kerasa hitam. Ya, ya Tuhan. Untuk Bapak datang. Bapak tolong Wal. Anakku. Oh, Wal. Wal. Wah. Maafkan Bapak, Untung aku tidak terlambat. Astagfirullahaladzim. Wal. Wal takut, Pak. Tidak. Wal. Ya. Ayah, Bapak di dekatmu, Nak. Wah. Kopinya, Pak. Nanti bilang sama ibu, Bapak pulangnya malam. Ada yang harus Bapak selesaikan. Jaga adikmu yang baik ya, Nu. Pak, minum dulu, Pak. Inu, Ira. Pagi. Pagi. Ya Allah, bagaimana aku harus menghadapi suamiku? Aku bukan Susanti yang dulu lagi. Bu, Wal pingsan.
Ya Allah, ini dosa apa? Bapak sekarang pulangnya malam-malam. Kerja apaan sih? Kak Ninu juga tidak tahu. Bapak tidak pernah mau bilang. Ajeng kesian loh sama ibu. Kak Ninu juga. Ajeng jadi curiga. Jangan-jangan Bapak punya simpanan. Jangan macam-macam ah. Kami tidak tahu. Bapak sama ibu kan sekarang tidak pernah bicara. Kak Ninu juga curiga. Mau tanya sama siapa? Jangan tanya sama siapa-siapa. Ini kan rahasia keluarga. Kita selidikin aja sendiri. Kalau mau aman jangan teriak. Ampun, saya tidak punya apa-apa. Aku tidak perlu apa-apa. Aku perlu kamu. Bapak! Pak! Tolong, Pak! Hei, jangan ikut campur. Apa kamu? Ajeng. Bapak. Ajeng belum diganggu kan? Belum. Ajeng malu. Sampai curiga sama Bapak. Habis belakangan ini Ajeng lihat Bapak lain sekali sama Ibu. Ajeng berhak untuk curiga sama Bapak. Itu karena Ajeng sayang sama Bapak dan sama keluarga. Tapi Ajeng sekarang tahu kan? Bapak tidak sejahat seperti yang Ajeng duga. Ya anakku, Kalau Wal sudah pergi, sebelum ibu pulang, Wal jangan dikubur di tempat yang gelap. Wal takut sendirian. Sayang, Wal akan tetap bersama ibu. Wal pasti sembuh, sayang. Sekarang Wal tidur ya. Ibu pergi sebentar. Hei, dah tante. Mau ngobiak nih. Mari, silakan duduk dulu. Ayo. Sorry ya, Miss ini mulutnya suka keliwatan. Nggak apa-apa, Miss. Ellen ada. Wah, selama tante nggak muncul-muncul, di sini banyak perubahan besar deh.
Ibarat kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan terasi, akhirnya tercium juga. Jangan bengong begitu dong. Kecium sih belum, cuma hampir-hampir. Sebelum gawat, sekarang Sis Ellen untuk sementara tutup dulu. Lalu ke Eropa bersama Om Nurdin. Anaknya sakit lagi, Tante. Pasti butuh uang. Aduh, Tante, Misha nggak bisa bantu uang. Paling cuma jalannya saja. Kerjanya ringan. Tante nggak bakalan diapa-apain. Paling cuma disuruh buka baju, mondar-mandir, bergaya. Dia cuma ngeliatin aja deh. Memang aneh deh, tapi bayarannya gede. Kalau dia tidak suka, Tante cepat-cepat disuruh pulang. Tapi kalau dia suka, aduh, Tante dicharter 1 minggu. Sanggup nggak dicharter 1 minggu? Hei, kau nyebrang jangan melamun. Bagaimana sih? Burungnya mati. Kak, Wal pernah bilang kalau burungnya mati, dia juga mau ikut mati, Kak. Ada apa, Deh? Kenapa burung ini? Wah, tidak boleh sedih. Dokter selalu pesan begitu. Kak, burungnya. Kok lama benar? Sebentar, sebentar, Wang. Ajeng, Bas. Kalian harus tenang ya. Wal, ini kutilangnya. Pelan-pelan ya, Wal. Kutilang lagi tidur. Tilang sayang, kita sudah janji. Kalau kamu mati, aku juga mati. Makanya, kamu harus sehat. Biar aku juga sehat. Ya? Sini kutilangnya ya, Wal. Nanti dia kaget. Kutilang harus banyak istirahat. Nanti dia sakit. Bas, cepat bawa ke kandang. Kak Bas, Wal, kenapa, Wal? Kak. Wal, Kata Wal, aku kabur. Minum ya, Wal ya? Badan Wal. Badan Wal. Wal. Kenapa, Wal? Wal lemas. Wal. Wal. Bangun, Wal. Aja, gimana nih, Jeng? Wal. Wal. Mau kemana, Dek? Saya tidak tahu mesti kemana. Baru ya di sini. Kelihatannya kok bingung. Jangan campur sama mereka. Di sini Ade tidak cocok. Di sini Ade akan merasa aman sekali. Asal Ade mau kerja, kerjanya tidak berat. Tapi Ade akan mendapat upah yang lumayan.
Saya mau pamit dulu, Mbak. Sudah larut malam. Bahaya loh jam begini perempuan cantik keluar sendirian. Saya mesti pulang. Tunggu dulu. Pulangnya kemana, Dek? Jatinegara, Mbak. Waduh, jauh sekali. Di rumah siapa? Tempat saudara. Waduh, jam-jam begini kendaraan susah sekali. Permisi, Mbak. Tunggu dulu. Coba ya nanti kita minta tolong sama Bung Asdin. Barangkali dia mau mengantar Ade. Pintu itu dirancang khusus. Cuma aku yang bisa buka. Ambil saja, manis. Hah? Ini baru namanya betina. Untuk nona manis macam kau, 1 juta pun berani aku bayar. Atau aku perlu mengontrakmu seumur hidup? Hah? Manis, matahari pun kalau kau yang minta pasti akan kau ambilkan. Apa ku bilang? Akhirnya kau datang juga ke pelukanku. Perlu dibantu, Pak? Tidak usah, keluar. Ayo. Lepaskan saya. Cuma iblis yang mendengar teriakanmu di sini. Dan iblis itu kawanku. Tolong buka. Buka. Aku suka betina galak seperti kamu. Tapi kalau ini namanya keterlaluan. Awas kamu. Ayo. Pergi kau, pergi. Gerakannya seperti orang berkelahi. Pasti perlawanannya hebat sekali. Dokter, apakah rampok itu sempat memperkosanya? Saya tidak membunuhnya. Tenang, Bu. Saya tidak membunuhnya. Pergi kau. Saya tidak membunuhnya. Tuan siapa? Santi. Saudara suaminya? Betul, dokter. Santi. Jangan diganggu dulu. Dia masih dalam keadaan shock. Saya bingung. Saya tidak tahu harus bagaimana, dokter. Mari kita bicara di luar saja.
Mari. Asdin memang buronan polisi yang sedang kami cari. Kemungkinan besar istri saudara diculik di perjalanan. Asdin mati tertembak. Tapi belum jelas siapa pelakunya. Istriku tidak mungkin membunuh. Tidak mungkin. Jangan panik. Keselamatan istri saudara lebih penting. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu jangan turun. Saya harus pulang. Anak saya harus cuci darah. Saya harus pulang. Tapi Bahal anak saya. Bangun anakku. Bangun sayang. Bangun, Pak. Jangan tinggalin ibu anakku. Jangan tinggalin ibu. Ajeng, ini. Air mata kalian akan memperlambat Wal masuk surga. Wal sudah lulus ujian. Jangan kita ganggu dia. Selamat jalan, Wal. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kalau Wal sudah pergi, sebelum ibu pulang, Wal jangan dikubur di tempat yang gelap, Bu. Wal takut sendirian. Kita semua sayang Wal. Dia anak baik. Tuhan memanggilnya karena Tuhan sayang pada Wal. Sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dalam hidup, semua cobaan ada hikmahnya. Aku pernah melakukan sesuatu yang jauh lebih jahat dari semua kejahatan. Semua itu kujadikan pelajaran. Kita masih punya tanggung jawab. Ninu, Ajeng, dan Bas. Mereka membutuhkan kasih sayang kita.
Maafkan aku, Pak.